Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harvina Lutfianti, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang fungsi agama bagi kehidupan, akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan, keluarga sejahtera, kematian, dan kelahiran. Yang pertama itu ada hadis fungsi agama bagi kehidupan. Yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki al-akhlak al-karimah atau perangkai yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia." Al-akhlak al-karimah harus kita lakukan baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia dan alam di sekeliling kita. Yang kedua, ada agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satupun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau al-din al-goyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dalam kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika sekumpulan orang dari kalangan sahabat Nabi berkunjung ke rumah istri Nabi Muhammad SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi. Nah, yang kedua ada hadis akhlak terpuji. Saya memilih untuk yang tidak meminum minuman keras hadisnya. Khamr adalah adalah minuman yang haram. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', hadis tentang khamr dan judi tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa iyamuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka maza yunfikun qul afqazalika yubayyinallahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, ada hadis akhlak terpuji yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar, Nabi Muhammad SAW tidak segan-segan untuk menganjurkan umatnya menggunakan obat. Usamah bin Syarik radhiyallahu anha menceritakan jika ia datang kepada Nabi SAW, para sahabat yang duduk senyap seolah-olah ada burung di kepala mereka. Ia datang memberi hormat dan duduk. Tak lama datang orang-orang Arab gurun dan bertanya kepada Nabi, "Utusan Allah, haruskah kita menggunakan perawatan medis?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Manfaatkan perawatan medis karena Allah tidak membuat penyakit tanpa menunjuk obat untuknya, dengan pengecualian satu penyakit, yaitu usia lanjut." Abu Daud dan disahkan oleh Al-Albani. Nah, terus ada hadis keluarga sejahtera, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada tanda-tanda kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21.
Nah, yang terakhir ada hadis kematian dan kelahiran. Nah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Sesungguhnya kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih mudah darinya. Barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih sukar darinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Jarir meriwayatkan dari Mansyur dari Abu Duha dan Masruq. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini. Jika engkau meninggal, maka engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau." Di samping itu, Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ada juga hadis tentang kelahiran, yaitu hadis yang dihafal sebagian orang sebagai ucapan selamat atas kelahiran. Burikal laka fil mauhubi wa syakaratal wahiba waruziqta birahu wa balagha asyudahu. Semoga Allah memberi berkah dengan anak yang dianugerahi atasmu dan engkau kepada zat yang maha memberi. Semoga engkau diberi rezeki berupa kebaikan darinya. Semoga ia sampai pada masa kuatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan menggunakan nama-nama kalian dan dengan nama-nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Nama-nama yang dianjurkan diberikan adalah nama-nama malaikat, para nabi, serta nama lain yang memiliki arti yang bagus." Dari hadis riwayat Muslim disebut, dulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi, mereka dan orang-orang soleh dari kaum sebelum mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.